Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan inna iddata syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yaumi khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ila akhiril ayah. Hadirin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Al-Khaliq, Zat yang telah menciptakan, yang bahkan dengan kasih sayangnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita nikmat yang seandainya kita mencoba menghitung nikmat dari Allah ini, wallah, demi Allah, tidak akan pernah sanggup untuk kita menghitungnya. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan untuk kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya. Beliau adalah makhluk yang paling tinggi keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa dalam setiap kesempatan khutbah, khatib berwasiat bagi khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas diri kita, sekaligus kita menjauhkan diri kita dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang atas diri kita. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadarullah, hari ini bertepatan dengan pergantian tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1447 Hijriah. Kita tentu di masyarakat kita menjadi sebuah hal yang lazim ketika kemudian pergantian tahun baru ini, tahun baru Islam ini, kita di sebagian tempat dan di beberapa pihak melakukan peringatan. Namun harimakullah, yang lebih esensi dari kemudian kita memperingati setiap pergantian tahun baru Islam, setiap 1 Muharram, adalah bagaimana kita mampu melakukan hal-hal yang kemudian menjadi keutamaan di bulan Muharram ini. Selain tentu saja sebagian kita mungkin melakukan yang sering disebut dengan resolusi tahun baru, bagaimana kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun lalu 1446 Hijriah, meningkatkan segala kapasitas kita, kebaikan kita. Yang lebih utama adalah bagaimana kita mampu untuk mengisi Muharram ini dengan kegiatan-kegiatan yang dia bernilai ibadah sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya tentu yang sudah menjadi masyhur disampaikan oleh para kiai dan guru kita, ustadz kita, bahwa ada puasa Muharram yang di dalam hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa Muharram itu adalah puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan. Puasa terbaik ba'da atau setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Sebagaimana solat yang terbaik setelah solat fardu, kata baginda Rasulullah, adalah solat di malam hari atau solat lail. Ada hal yang kemudian menjadi menarik ketika kita berbicara di antara keutamaan Ramadan, di antara keutamaan Muharram adalah haramakullah dikaitkan dengan bagaimana salah satu dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man wasa'a ala ayali yaumi ashuru wasa'allahu alaihi saira sanati." Barang siapa yang meluaskan belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan atasnya selama setahun ke depan. Harimakullah, menarik adalah bahwa status hadis ini ada khilafiyah di antara ulama yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Namun juga sebagian ulama menyampaikan bahwa hadis ini karena terdapat dari banyak jalur, maka statusnya naik menjadi hasan li ghairih. Di antara yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hasan li ghairih adalah Imam As-Suyuti. Dan apapun itu, ketika hadis ini baik berstatus hasan li ghairih ataupun kemudian bahkan dhaif sekalipun, bagi kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti disampaikan oleh Imam An-Nawawi, sejauh hadis dhaif digunakan dalam kerangka fadailul amal, maka hadis ini bisa digunakan sebagai kita melakukan keutamaan amal. Juga bagaimana hadis ini tidak keluar dari hadis lain atau dalil lain yang melingkupi dari bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis menyampaikan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik di dalam keluarga kalian. Dan aku, kata baginda Rasulullah, di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluargaku. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kata wasa'a di dalam hadis ketika baginda Rasulullah menyampaikan barang siapa atau siapapun, siapa saja yang memberikan kelapangan keluasan rezeki pada keluarganya di bulan Muharram ini, terutama di waktu atau di tanggal Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dalam setahun ke depan. Ulama kemudian menyampaikan arti wasa'a ini setidaknya dalam dua koridor atau dua pemahaman. Yang ini pada nantinya bisa kita lakukan sebagai kaidah fadailul amal tadi. Bagaimana kita mencoba menjadikan Muharram ini sebagai momentum dalam membahagiakan keluarga kita. Yang tentu saja kita tidak boleh gagal paham bahwa membahagiakan keluarga tentu saja harusnya adalah di sepanjang waktu. Namun, harimakumullah, sebagai manusia, kita seringkali lupa, kita akhirnya seringkali lalai, maka perlu dalam ilmu manajemen itu kita melakukan sebuah upaya menciptakan momentum. Sehingga kita tidak masuk dalam kelalaian, kealpaan,
terutama dalam konteks ini bagaimana kita membahagiakan keluarga. Yang pertama, wasa'a ini diartikan oleh para ulama, diajarkan oleh para kiai dan guru kita, bagaimana kita memperluas atau meluaskan, melapangkan rizki, melapangkan uang bulanan kita khusus di bulan Muharram ini bagi keluarga kita. Jadi kalaupun kemudian dalam setiap kesempatan sepanjang kehidupan kita berumah tangga adalah baik ketika kita memperhatikan bagaimana kita memberikan nafkah kepada keluarga, terutama adalah nafkah yang dia bersifat rizki kepada keluarga kita. Dan di bulan Muharram ini ada keutamaan untuk kita melebihkan dalam kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada istri pasangan kita. Tentu setiap nominal atau setiap jumlah akan berbeda, harimakumullah. Maka yang menjadi penting, menjadi inti poin bukan adalah bagaimana nominalnya berapa. Tapi kita upayakan ketika kita mencoba untuk melakukan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadis ini, bagaimana kemudian kita melapangkan, melebihkan uang bulanan khusus di bulan Muharram ini. Dan yang kedua, pengertian diajarkan oleh para ulama dikaitkan dengan wasa'a adalah bagaimana bukan hanya kita melapangkan uang belanja bulanan, tapi dikaitkan dengan kita bagaimana kita membahagiakan keluarga lebih luas lagi. Dan harimakumullah, tentu kita melihat sebuah fenomena ketika kami sebagai profesional psikolog, konsultan keluarga dan pasangan, semakin hari berhitung tahun, Indonesia dalam rata-rata perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ada sebuah penelitian dalam setiap tahun itu kalau kita hitung jumlah perceraian di Indonesia, itu jumlahnya kalau dikumpulkan dalam stadion GBK, itu baru bisa menampung 7 stadion GBK jumlah orang di Indonesia yang melakukan perceraian. Saking banyaknya. Darurat perceraian, selain juga kemudian ada darurat fatherless, peran keayahan di Indonesia. Penting buat kita bagaimana kita menyelami lagi konteks ketahanan keluarga kita dalam hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan harimakumullah, dalam pengalaman kami menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, itu tidak selalu kemudian dikaitkan dengan nilai nominal yang besar. Seminimal kita sebagai pasangan mampu untuk menciptakan kebahagiaan, senyuman dalam setiap hari kehidupan kita berumah tangga, pada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ini adalah sesuatu yang saat ini menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Padahal hadirin ketika kita berbicara bagaimana baginda Rasulullah SAW sebagai teladan, uswatun hasanah. Beliau adalah Nabi Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam paket yang paling lengkap. Ada Nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus tapi dia tidak menikah, sehingga tidak bisa menjadi teladan dalam konteks bagaimana kita berkeluarga. Hanya dalam konteks ibadah saja. Tapi baginda Rasulullah SAW
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks multidimensi, setiap lini, setiap sisi kehidupan bisa kita contoh dari beliau. Di antara keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dikaitkan dengan bagaimana dia memperlakukan keluarganya, sehingga dia mendeklar dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik bagi keluarga kalian. Dan aku, kata baginda Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku. Sederhana, rahmatullah, bagaimana baginda Rasulullah membahagiakan istri-istrinya. Sebagaimana kemudian kita membaca riwayat ketika beliau memperlakukan istrinya Sayyidah Aisyah untuk bermain, menggendong Sayyidah Aisyah. Bagaimana beliau kemudian memperlakukan cucu-cucunya dalam koridor peran keayahan. Karena qadarullah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak laki-lakinya semuanya meninggal, maka beliau dekat dengan cucunya yaitu Hasan dan Husain. Dalam sebuah riwayat sesederhana bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi ketika beliau ada kesempatan membawa kedua cucunya ini sambil menggandengnya di kanan dan kiri menuju pasar di Madinah untuk membelikan cucunya ini susu. Juga sesederhana bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra, yang dalam riwayat sampai Fatimah dewasa sudah menikah dengan sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baginda Rasulullah setiap pulang ke rumahnya dan melihat Aisyah, beliau akan mencari, yang pertama kali sosok yang dicari adalah putrinya tercinta Aisyah, Fatimah Az-Zahra. Maka Fatimah ini ketika sudah di hadapan baginda Rasulullah SAW, walaupun sudah menikah dengan Ali, dikecup keningnya oleh baginda Rasulullah. Maka Fatimah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini ya ayahanda, ya Rasulullah? Maka jawaban baginda Rasulullah adalah jawaban yang sungguh membahagiakan bagi seorang anak. Ketika aku mencium keningmu, kata baginda Rasulullah, aku mencium bau surga. Maka harimakullah, mudah-mudahan Muharram ini bisa sekali lagi menjadi momentum bagi kita semuanya. Bagaimana kita meningkatkan ketahanan keluarga kita, meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga kita. Sekali lagi, tentu bukan berarti hanya di Muharram ini, tapi ini adalah momentum yang bisa kita manfaatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa'ad bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Haramakullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi tadi, ketika kita membahagiakan keluarga, di ujung hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan meluaskan atasnya belanja selama 1 tahun. Atau dalam koridor tadi bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan
atas orang yang melakukan amalan fadailul amal ini dalam setahun ke depan. Dan ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri yang menyampaikan bahwa beliau ini melakukan mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini. Dan beliau menyampaikan bahwa kami pernah mencobanya, menjalankannya, dan kami memperoleh ganjaran, yaitu kelapangan atau kebahagiaan dalam 1 tahun ke depannya. Maka harapakullah, kita coba untuk memahamkan diri kita, memahamkan orang-orang di sekeliling kita dalam koridor bagaimana membahagiakan keluarga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan khutbah kedua ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah memberikan ketahanan kepada keluarga kita masing-masing, membahagiakan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wa ansuril muslimin. Allahumma aizal islam wa ansuril muslimin. Allahumma aizal islam wa ansuril muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fa inna anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.